Welcome back to City Gate Online Sunday Service. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami Tuhan.
bisa melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bantu kami untuk ubah hati kami, Tuhan. Jadi serupa dan segambar seperti-Mu, Tuhan. Kami persembahkan hidup kami seluruhnya hanya untuk-Mu, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Bapa. Pulihkan hatiku seperti kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sama katakan pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti
Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan anugerah Tuhan. Kami sungguh Tuhan tidak bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur hari-hari kami lalui, musim demi musim kami masuki Tuhan. Dan kami temukan kebaikan Tuhan senantiasa ada buat kami. You are forever a good and great God for us. Engkau adalah Allah yang hidup, yang perkasa, yang tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan, dalam setiap apapun yang kami jalani, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tidak ada sejengkal pun dalam kehidupan kami yang terlepas dari kendali Tuhan. Tidak ada sedetik pun dari kehidupan kami Tuhan yang terlepas dari kontrol tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kami punya Yesus dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak untuk kami percayai. Engkau adalah Allah yang layak untuk kami surrender our lives to. Engkau adalah Allah yang layak untuk kami Tuhan put our trust into. Dan Tuhan, kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan, dimanapun dari tempat kami berkumpul pada pagi siang hari ini, kami mohonkan Tuhan anugerah Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus berkarya dalam setiap kami. Kami berdoa Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Kami mohonkan hikmat perkataan Tuhan yang masuk Tuhan dalam tanah hati kami. Kami berdoa untuk Roh Kudus bekerja dalam ketidakterbatasannya Tuhan, untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak terbatas, perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang spiritual, yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, murnikan kami, kuduskan kami melalui firman-Mu dan perkataan-Mu ya Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan excitement Tuhan. Dan kami mau sungguh belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh, lebih tulus, lebih murni lagi. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Kami mohonkan penyertaan Tuhan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus ada dalam setiap daripada kami. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kembali kita berjumpa kembali, dan saya bersyukur buat kabar-kabar yang saya dengar tentang setiap daripada kita, dan kami semua percaya dari tim pastoral bahwa musim kehidupan ini kita tetap menemukan kebaikan Tuhan, kita tetap menemukan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, kasihnya yang tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara, dan didikan Tuhan yang tidak pernah salah sasaran dalam kehidupan saya dan saudara, dan tindakan pemurnian Tuhan yang tidak pernah salah target dalam hidup saya dan saudara. Dan hari-hari ini dengan semua kabar baik yang kita dengar di Australia, dan kita sekarang sudah preparing for really a new normal, dan kita sudah melihat aktivitas di luar sudah mulai berjalan seperti normal kembali, walaupun dengan banyak restrictions yang masih in place, tapi things are looking so much better than what we saw a few months back. Nah, saudara, hari ini juga saya mau mengambil kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat saudara semua dalam topik yang kita sudah bawa sepanjang 2,5 bulan ini, tentang when church left the building. And I want to basically inform that today's message will be the final message within this in this series, and I have to say that it has been quite a journey for the past 2.5 months or so, atau about 6 sermons that we talk about tentang tema when church left the building. Dan saya percaya bahwa sepanjang waktu-waktu ini, melalui kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam
memurnikan setiap daripada kita. Roh Kudus bekerja dalam memurnikan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, somehow I feel that the Holy Spirit is dismantling our inaccurate views about God, and He is purifying, refining really our true motivation, our true the true quality of our Christianity. Dan saya merasa juga bahwa Tuhan merekonstruksi banyak hal tentang paradigma kita tentang Tuhan, pengertian kita tentang gereja, cara pandang kita dengan Tuhan, cara hidup kita sebagai gereja. Dan hari ini saya akan tutup seri khotbah kita When Church Left the Building dengan sebuah I'm hoping that I can sort of give a good conclusion and a good recap over every single thing that we talk about in the past 2.5 months. Dan saudara, tentunya seri saat kita bicara tentang Church Left the Building, obviously this series can be really expanded further and can be prolonged over a longer period of time. However, saya rasa semua yang kita sudah bicarakan in the past 6 sermons, I think they are quite representative to the core issues that we are facing as church and also as Christians, and not just a local church as we are, but also churches at a global level, wherever they are, wherever they operate, wherever they function. Saya percaya semua yang kita sentuh menyentuh hal-hal yang inti sebetulnya, permasalahan-permasalahan yang inti yang kita hadapi sebagai gereja Tuhan dan orang percaya. Dan saya mau menarik dari semua yang kita bicarakan, sesungguhnya kita bisa tarik benang merah dari semua poin-poin atau talks yang kita bicarakan, bahwa semua yang kita bicarakan sesungguhnya adalah menyangkut tentang the basics of Christianity and the essentials of Christ churches. Semua yang kita bicarakan sesungguhnya saat kita bicarakan tentang makna melayani, saat kita bicara tentang makna kita digembalakan oleh Tuhan, makna kita menyembah Tuhan, berdoa, membangun kehidupan dalam meditasi firman Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya kita sedang menyentuh hal-hal basic essentials as Christians, as believers, and also the essentials of what churches should also do. Nah, saudara, mari saya awali khotbah saya hari ini bahwa untuk kita bicara, setelah kita banyak berbicara menyentuh banyak aspek itu yang tadi saya baru sebutkan, let's talk about really, so what church is all about. Saat kita bicara tentang tema ini When Church Left the Building, and as I mentioned in the first sermon, bahwa many pastors around the world try to make sense of the situation, and they come up with lots of exciting, marketable taglines here and there. They talk about, when church comes to your home, we bring church to you. To social distancing, but no to spiritual distancing, and many more taglines about this. But what I want to say is, when we talk in particular in this church with this series, When Church Left the Building, sesungguhnya bahwa look, church is never designed to be confined within a building in the first place. Bahwa gereja Tuhan tidak pernah didefinisikan dalam konteks organisasi, konsep organisasi. Gereja tidak pernah sejak semula dicoba konstitusikan dengan sebatas liturgi ibadah. Gereja tidak pernah, sejak semula tidak pernah didesain untuk di-manage seperti sebuah bisnis atau company atau seperti sebuah for-profit organization. Jadi saudara, pada dasarnya sejak semula bahwa gereja is not about the building, it's not about how it operates, how we see it today. Dan kalau kita melihat gereja dari kacamata ini, saudara, sesungguhnya it becomes a glorious comfort, and I have to say a heavenly consolation, because then if we see church from this perspective, then we agree actually that no pandemic can shut down churches. The COVID-19 pandemic has no power to shut down or to cripple down churches. Well, yes, it may shut down the
Sunday services. It may shut down the operational activities of the church. It may shut down all the programs, all the ministries as we speak. But it never has power. It will never bring down churches in its real essence, saudara. Tidak. Jadi kalau kita bicara dengan bahwa gereja sesungguhnya bukan adalah building dari semula, bahwa pandemik ini sesungguhnya dengan kita tidak beribadah hari Minggu, sebetulnya churches are still alive. Churches must not be crippled down. Gereja Tuhan harusnya tetap hidup, dan makanya saya pernah mention, I can't remember when, but I said, but with the pandemic, when the believers cannot gather in one place in a in a place so-called church, basically, I'm seeing not a shutdown of a church, but it's an expansion of God's churches, because then we talk about each individual being God's churches. Setiap orang, setiap pribadi menjadi gereja yang sesungguhnya. Jadi saudara, saya mau bilang begini, bahwa church basically is not the building. Church is the people. Church is not the organization, but it is actually a spiritual organism. Saat kita bicara spiritual organisme, saudara, a spiritual organism, it breathes, it lives, it expands, it grows. Jadi saudara, it breathes, it multiplies. Jadi saudara, bahwa gereja bukan building, tapi gereja adalah manusia. Gereja adalah makhluk hidup secara spiritual, saudara. Jadi pandemik ini tidak pernah bisa mempunyai kuasa untuk men-shutdown gereja Tuhan. Bisa menghentikan programnya, bisa menghentikan aktivitas yang kita lihat hari Minggu, tapi tidak bisa menghentikan influence-nya. Pandemik ini tidak bisa menghentikan pengaruh kerajaan yang seharusnya gereja orang percaya bawakan kemanapun mereka pergi dan melangkah. Jadi saudara, kita setuju dengan poin pertama di sini, bahwa church is not a building, but it is about the people. Gereja adalah manusia di dalamnya. Nah, jadi saudara, manusia model apa? Pertanyaan berikut yang kita harus jawab. What kind of characteristics that these people actually have to have them classified as God's churches? Ada dua kriteria, dua kategori yang saya mau bagikan di sini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Jadi karakteristik pertama dari orang-orang yang bisa disebut gereja adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Those who are called out from darkness to the light. Jadi saudara, kata church itu adalah ecclesia, yang artinya the called out ones. Keluar, ecclesia, kaleo itu dipanggil, saudara. Jadi kata gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, dipanggil keluar, jadi pada dasarnya bahwa church is essentially, it is made up of people. Kalau dari saya boleh pinjam ke kriteria tadi 2 ayat 9 sampai 10, God's special possession, umat kepunyaan Allah sendiri, special possession, kepemilikan Allah yang khusus, kita dimiliki oleh Tuhan, dan kita adalah orang yang dimiliki oleh Tuhan. Disebut begini, once you were not a people, but now you are the people of God. Engkau adalah orang kepemilikan Tuhan. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Jadi hal yang pertama di situ yang kita bisa lihat, ada elemen pertama adalah orang-orang ini, orang yang dipanggil keluar itu orang-orang yang pertama, step pertama adalah meresponi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dikatakan you had not received mercy, but now you have received mercy. Jadi orang-orang inilah orang yang meresponi, yang mempercayai, yang mengakui, yang menghidupi kasih karunia Tuhan Yesus. Menghidupi anugerah yang Tuhan berikan melalui pengorbanan dan karya salib Tuhan Yesus. Dan tapi hal yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan, out of darkness into his wonderful light, kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini juga berbicara bukan cuma sebatas meresponi the mercy of God, the grace of God, tapi juga bicara tentang responsibility, not just response, but responsibility upon being called, upon receiving the mercy of God. Jadi bicara tentang tanggung jawab Anda setelah Anda menerima kasih karunia itu, saudara. Jadi menerima kasih karunia, mengakui dan mempercayai kasih karunia, itu tidak berhenti di sana. Tetapi saat kita dibilang menjadi orang-orang
percaya yang disebut sebagai gereja Tuhan, kita adalah orang-orang yang meresponi kasih karunia Tuhan dengan tanggung jawab. Dan bagaimana kita meresponi dengan tanggung jawab? Saat kita sesungguhnya meninggalkan kegelapan untuk masuk kepada terang yang ajaib. When we say that we leave behind the darkness, that means we will never turn back to the darkness. When we say that we are actually walking into the light, we are saying that we will remain in His light. Jadi saudara, kita semua dalam perjalanan kehidupan kita seperti sebuah garis panjang, a timeline, saudara. Dan kita semua saat kita menerima kasih karunia Tuhan, kita sedang berjalan menuju terangnya yang ajaib. Dan itu menjadi sebuah proses panjang umur kehidupan kita. What I'm trying to say is this: we are called churches when we are actually leave behind the darkness, and we will not turn back to the darkness, and we are walking to the light, and we will remain in the light. Jadi saudara, kriteria pertama sebagai gereja Tuhan adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan yang kedua yang saya mau sebut dengan ini, 2 Korintus 6 ayat 16. Dikatakan begini, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Bagaimana orang-orang itu bisa disebut sebagai gereja Tuhan? Adalah mereka yang those who have the Spirit of God reside in them. Mereka yang memiliki Roh Kristus hidup dan tinggal dalam kehidupan mereka. Jadi kalau dari kitab 2 Korintus itu dikatakan begini, mereka yang menjadi a living temples of the living God. Mereka menjadi bait Roh Kudus yang hidup. Mereka menjadi bait Allah yang hidup. Dan kalau kita sebutkan kata bait itu seperti dulu mereka punya bait Allah secara fisik, gereja. Bayangkan gereja sebagai tempat, sebagai bait Allah. Tuhan bilang, kita semua orang umat perjanjian baru, hidup kita saudara menjadi bait Allah. Dengan kata lain, it becomes the temple of the living God, untuk pribadi Tuhan, Roh Kudus untuk hidup di dalam setiap daripada kita, saudara. Poin yang pertama di sini jelas kita bicara bahwa we wanna let God be the God in our lives. Kita mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain begini, saat kita bilang kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Allah, kita sesungguhnya kita mau bilang kepada Tuhan, kita siap untuk to step down, to reserve, and to seat God at the throne of our lives. Kita bisa bilang kita menyerahkan tahta kehidupan kita untuk Tuhan bertahta dan untuk Tuhan memerintah di sana. Seringkali kita sebut diri kita Kristen, kita memanggil Dia sebagai Tuhan Yesus Kristus, tapi kita tidak menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal kehidupan kita. Tapi kita menjadi gereja Tuhan yang influential, menjadi gereja Tuhan yang berpengaruh saat kita memberikan tahta kehidupan kita untuk Tuhan bertahta di sana. Dan yang kedua juga kita bicara saat tadi dikatakan begini, I will live with them and walk among them, and I will be their God, they will be my people. Ini bicara tentang apa? Bahwa kita disebut sebagai gereja Tuhan saat kita berhasil untuk kita bisa menghidupi dan menghidupkan Kristus melalui kehidupan kita. Dan saudara bayangkan ini, saat kita menyerahkan tahta kehidupan kita untuk Tuhan bertahta, untuk Dia, kehendaknya, pikirannya, perasaannya, tujuannya untuk diaktifasi dalam kehidupan kita, maka saudara dengan kata lain kita bisa memeragakan Kristus dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Alkitab, I will live with them, I will walk among them. Dengan kata lain, Tuhan bergerak kemanapun kita bergerak. Tuhan hadir dimanapun kita hadir. Tuhan berlari ketika berlari. Jadi kita bisa menghidupi dan menghidupkan Kristus. Dunia melihat kita, dunia melihat Kristus nyata dalam hidup saya dan saudara. Jadi we are making Christ alive, we are making Christ shine through our life in entirety. Dengan kata lain, dari perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, pikiranmu, perasaanmu, motivasimu, tujuanmu, itu Anda memancarkan Kristus. Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Anda menjadi perpanjangan kaki Tuhan. Jadi saudara, dengan kita saat minggu lalu kita juga bicara tentang Pentakosta, saudara, Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara, Dia bertahta dan hidup dalam hidup saya dan saudara. Jadi dengan kata lain, this is why I've been saying that the pandemic shuts down the church Sunday services, but hey, actually
it's the expansion of churches, because now kita sebagai umat Tuhan, kita harus semakin menyadari bahwa kita adalah gereja itu sendiri. Kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Allah di mana Tuhan tinggal dan bergerak dan berjalan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, itu dua karakteristik what kind of people yang bisa disebut sebagai gereja Tuhan. Mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, dan mereka yang menjadikan Roh Kudus untuk bisa bertahta, tinggal permanen dalam kehidupannya. Nah saudara, saya mau menyampaikan dengan lanjutkan seperti ini. Semua karakteristik yang tadi kita bicarakan, those above characteristics, tidak bisa akan tercapai tanpa sebuah hubungan yang solid, yang real, yang intim dengan pribadi Tuhan. Di sini saudara, Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda bisa berjalan menuju terangnya yang ajaib. Anda tidak bisa klaim bahwa Tuhan hidup dalam Anda kalau Anda tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat hubungan Anda dengan Tuhan mulai turun dan mulai menjauh Anda dari Tuhan, percayalah, Anda akan perjalanan Anda menuju terangnya yang ajaib itu akan terganggu. Perjalanan hidup Anda untuk menuju kesempurnaan Bapa di surga itu akan terganggu, saudara. Saat hubungan Anda mulai luntur, saat hubungan Anda mulai meredup dengan Tuhan, Anda mulai lari jauh, distant, far away from God. Saya percaya bahwa lambat tapi pasti Anda sebetulnya sedang menurunkan Tuhan dari tahta kehidupanmu. You are slowly but surely you are dethroning God from the throne of your life. Dan disinilah bahwa relationship is something that is really important. Dan saya mau mengatakan sebuah statement seperti begini, bahwa any church attempting to live and to exist without a solid, without a committed relationship with Christ, who essentially is the head of the church, who essentially is the foundation of the church, it is like you are calling yourself Christian without Christ in it. When we say Christian, saudara sadar gak saat kita disebut dengan orang Kristen, Christian, Christ, and Ian, those two words there, Christ and Ian. You are like saying yourself, you are being a Christian, but you are eliminating Christ from you. And it just simply doesn't make sense. Gereja Tuhan mencoba untuk hadir dan eksis dan hidup, tapi tanpa punya hubungan yang jelas, hubungan yang kuat, hubungan yang terkomit dengan pribadi Tuhan. It just doesn't work that way. It's just like Christian without Christ. It doesn't work that way. It is impossible. It doesn't make sense. It is against its nature. Dan saudara, saya mau menyampaikan seperti begini. God sees relationship as important. But often Christians see religion as important. Tuhan memandang hubungan penting, tapi manusia seringkali menjadikan agama penting. Menjadikan interaksinya dengan Tuhan menjadi interaksi agama. Menjadi interaksi cuma sebatas ritual yang kosong dan tidak punya arti. God sees loving encounter as important. Dengan kata lain, Tuhan ingin mempunyai sebuah perjumpaan dengan kita yang penuh kehangatan kasih and passion di sana. Tapi seringkali Christians see religious sacrifice as important. Saya berikan ilustrasi seperti begini. Kalau Anda seorang orang tua, mungkin seringkali kalau Anda nonton di drama atau Anda mungkin alami, kalau saya mungkin mengalami dengan saat saya masih kecil, bahwa istilahnya begini, orang tua mencoba redeem their inability or unavailability to spend time with their kids. Seringkali mereka coba redeem itu dengan apa? Dengan uang, dengan make sure bahwa saya bisa penuhi semua kebutuhan jasmani fisik dengan uang anak saya, bisa sekolahkan yang bagus, belikan mainan yang baik dan sebagainya. Is as a way to redeem their unavailability to spend time. Tapi seringkali yang buat anaknya adalah yang paling anaknya butuhkan adalah waktu dan relationship dengan bapaknya. Jadi saudara, kalau kita mau coba gambarkan analogi itu dengan kita dengan Tuhan, yang Tuhan dambakan adalah sebuah hubungan antara kita dengan Dia, dengan pribadinya. That sort of relationship that is loving, that is passionate, that is really zealous, yang bergairah, saudara. Tapi seringkali kita datang dengan Tuhan seperti kita sedang transaksi dengan Tuhan.
Kita sering kali berpikir istilahnya, ya sudah yang penting saya kasih perpuluhan ke gereja misalnya. Udah bagus saya kasih perpuluhan. Atau sering kali kita berpikir, ya sudahlah yang penting saya sudah aktif melayani di program gereja. Sudah bagus saya bantu gereja. Kita berpikir dengan kita melakukan semua tindakan agamawi itu. Kita datang ibadah deh. Yang penting saya beribadah. Hari Senin sampai Sabtu saya tidak mengingat Tuhan, tidak berdoa dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan. It's okay. Yang penting Minggu saya ke gereja. Saudara, kita seringkali manusia mencoba menggantikan hubungan yang begitu manis, yang begitu penuh kasih yang Tuhan dambakan. Kita seringkali gantikan dengan transaksi seperti begitu. Transaksi agamawi. Dan saudara, God sees interaction by heart as important. Dia ingin melihat sebuah interaksi antar hati ke hati. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen mencoba berinteraksi dengan pribadi Tuhan hanya dengan kepala Anda. Dengan kata lain begini, Anda mengerti firman Tuhan, Anda mengerti teologi, Anda mengerti doktrin yang baik. Anda mencoba mengerti, semakin banyak mengerti firman Tuhan. Anda merasa Anda sudah mengenali Tuhan Anda hanya dengan Anda mempelajari pengetahuan Alkitab itu. Saya tidak against dengan memiliki pengetahuan Alkitab yang baik dan benar. Tentu yes, it is super duper important. But at the same time, God is longing for an interaction by heart. Interaksi dengan hati ke hati. Saudara, it is very possible for someone to get really carried away with the knowledge about God, but really they don't really have the knowledge of God. They know everything about God, but they don't know God personally. Anda bisa menyebutkan segala macam teori, segala macam doktrin, penafsiran Alkitab tentang Tuhan. You can describe God in words, but somehow seringkali kita miss the point. Kita tidak merasakan connection hati itu dengan Tuhan. We no longer have that anymore. Dan saudara, Anda perhatikan kalau misalnya dalam kitab Maleaki yang terakhir itu dikatakan bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mengutus roh Elia. Dia akan mengembalikan hati bapa kepada hati anak-anaknya dan hati anak-anak kepada hati bapanya. Saudara, ayat ini tentu bicara dalam hal pemulihan keluarga di sana, bahwa Tuhan merindukan kalau ini tidak terpulihkan istilahnya, the future will be destroyed, the future will be doomed. Jadi saudara, masa depan bangsa terletak pada keluarga sebetulnya. Tapi yang menarik begini, kita tidak mencatat cuma sebatas mengembalikan bapa kepada anak, tapi dia memakai kata gini, mengembalikan hati bapa kepada hati anak, dan sebaliknya. The connection by heart is critical. Koneksi dengan hati ke hati itu sangat penting. Dan saudara, saya mau katakan seperti begini. Seperti pasangan suami istri yang tetap bisa tidur satu ranjang, bisa tinggal satu atap, tapi telah kehilangan interaksi hati ke hati, sambungan koneksi hati ke hati, cinta hati ke hati itu sudah tidak ada lagi. Dan saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen terjebak di sini. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, Anda yang sudah mengikut Kristen yang begitu lama, Anda yang mengerti teologi yang begitu mendalam, tidak ada yang salahnya dengan semua itu. Tapi seringkali guess what? We can get carried away. We can get carried away dengan kita menjalani semua itu tanpa sadar itu menjadi sebuah hal yang agamawi, sehingga kita lose touch with the heart of God. Kita hilang sentuhan dengan hati Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mengutamakan relationship. For God, relationship is everything. Relationship with His people, He is longing for that. Jadi sebelum Anda berpikir bahwa Anda ingin punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan terlebih ingin punya hubungan yang mendalam, yang real, yang genuine dengan Anda. Berapa bukti? Yesus turun, Tuhan mengutus anak yang tunggal untuk turun menyelesaikan perkara dosa saya dan saudara, supaya hubungan Bapa dengan manusia bisa terpulihkan kembali, yang telah retak terpisahkan oleh dosa, itu menjadi terrekonsiliasi kembali. Now we can worship God in spirit and in the truth. Tuhan seringkali dalam beberapa occasion menyebut kita gerejanya sebagai mempelainya.
Jadi dengan kata lain, gambaran Tuhan dengan gereja itu sebagai pasangan suami istri. Itu sesuatu hubungan yang sangat intim, saudara. Tuhan menggambarkan pribadinya sebagai Bapa. Oleh sebab itu saat kau berdoa, panggillah ini Bapakku yang di dalam di sorga. Jadi there's no other religion that's teaching that. God as the Father. Dan saudara, saat Yesus mengatakan, bahkan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya, karena dikatakan there is no greater love than this, than someone who lays his life down for his friends. Dia mati meletakkan hidupnya dan nyawanya untuk teman-temannya. Jadi saudara, God is after relationship. Relationship is everything for God. Dan dia ingin punya hubungan itu dengan saudara. Dan saudara, saya mau sebut begini, the effectiveness of you and me as Christians and also as churches, Christians as true churches, it really depends on the true quality of that relationship that we have with God. Now, the question that we have to ask, what kind of relationship that we have today with God? God longs for a serious, committed relationship with us. Apakah kita masih merasa seperti kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Kita tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi kita tidak kenal pribadi Tuhan. Anda boleh bicara banyak tentang Tuhan, tapi Anda tidak mengalami Tuhan. Dan saudara, hari ini rasanya kita sebagai umat percaya, kita harus kembali kepada hal yang basic. Kita kembali kepada hal yang basic. Semua hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa terbangun semalam. It cannot be built, it cannot be developed overnight. It must be developed with discipline, with consistency, with commitment, saudara. Dan disinilah where the basics of Christianity become critical. In the past 6 sermons on this theme, on this series, we talk about everything about the basics of Christianity. We talk about the true meaning of serving. We talk about the true meaning of being shepherded by God. We talk about the true meaning of worship. We talk about the true meaning of meditating the Word of God. The true meaning of a prayerful life. Ini semua bicara tentang hal yang basic dari kekristenan. Dan saudara, semua ini bermuara. Hal-hal yang kita bicarakan itu semua bermuara pada your personal devotion time with God. Waktu Anda yang Anda berikan untuk Anda bersekutu, duduk di bawah kaki Tuhan, bersama pribadi Tuhan. Dan juga tentunya saat kita bicara tentang these basics of Christianity, we talk about not just those times that we spend with God, but also those times that we live with God. Waktu-waktu itu yang kita hidupi bersama Tuhan. Dan disinilah karya Roh Kudus muncul. Dia menggarap hidup kita. Sehingga firman Tuhan, sehingga perenungan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi real dalam the real life scenario, saudara. Kita dalam skenario yang real dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Dan disitulah Roh Kudus menggarap kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, these basics of Christianity, your personal devotion time, when you talk about all those things, Word of God, prayerful life, blah blah blah. Saudara, hal ini memang basics dan terlihat dan terdengar sangat klasik, saudara ya. Terdengar sangat klasik, terdengar sangat kuno. Tapi saudara, saya mau bilang begini, bahwa the downfall of Christians, termasuk leaders, pastors, hamba-hamba Tuhan, the downfall of Christians usually tidak karena we lack of theological knowledge. Usually it's not because we lack of understanding in the Hebrew word and the Greek word of the Bible. Seringkali kejatuhan kita bukan karena kita kurang mengerti doktrin tertentu, bukan karena kita kurang beribadah di gereja. Seringkali kejatuhan kita bukan karena kita kurang hafal lagu rohani, tapi seringkali kejatuhan kita karena kita meninggalkan hal-hal yang mendasar dari kekristenan kita. Saya ulangi sekali lagi, seringkali kejatuhan dan kemunduran kita sebagai orang percaya terjadi karena kita meninggalkan the basics of Christianity. We intentionally neglect the basics of Christianity
the basic of spiritual disciplines in our lives. Saudara boleh correct semua kejatuhan, semua kemunduran dari hamba-hamba Tuhan ya, atau dari teman-teman, orang-orang, siapapun, ada mungkin diri kita sendiri saat kita merasa kita mundur dari Tuhan, kita mulai jauh dari Tuhan. Percayalah, semua bermuara pada satu, saat kita mulai meninggalkan disiplin kita. Dulu kita berdoa begitu rajin, sekarang kita korbankan itu. Dulu kita membaca firman Tuhan begitu rajin, tapi kita mulai tinggalkan itu. Dan semua itu, saudara, your personal devotion time, di mana tidak ada orang pribadi lain, tidak ada pribadi lain termasuk hamba Tuhan, termasuk pastormu, termasuk gerejamu, tidak bisa intervene di sana. It's your personal space, interactional space between you and God. No one else can touch, no one else can intervene. Dan saat itu sudah terganggu, saudara, percayalah, Anda akan mundur. Anda akan berada di ambang kejatuhan dan kemunduranmu dari kekristenanmu. Itu Anda berada dalam ambang Anda meninggalkan imanmu dalam Kristus. Jadi saudara, the sad reality that is found today adalah the growing number of Christians yang mereka menjadi Kristen tapi mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, growing Christian leaders who do not actually pray. Prominent figures, Christian prominent figures who don't really meditate on the Word of God anymore. Pastors, preachers who do not really sit at the feet of Jesus on their daily basis. Tidak lagi pastor atau hamba-hamba Tuhan bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Another sad reality that we find today, bahwa gereja-gereja bergerak tidak lagi berdasarkan the guidance and the initiation of the Spirit of God, but they go under the guidance of the church programs yang mereka tentukan. The movement usually doesn't initiate from the Holy Spirit. The movement quite often initiates from the pastor's vision atau ambisi pribadi tentang bagaimana gereja itu harus dijalankan. And hal ini menjadi sebuah hal yang menjadi biasa hari-hari ini. And apa yang lebih menyedihkan adalah seperti begini. They seem to be fine. Semua orang-orang ini, orang-orang Kristen yang tidak berdoa, orang-orang Kristen yang tidak hidup bersama Tuhan dalam keseharian mereka, orang-orang Kristen yang tidak membangun hubungan yang sejati dan kuat, mereka terlihat baik-baik saja. Mereka terlihat masih spiritual saja. Mereka terlihat masih fine saja. Dan buat saya itu lebih menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan saudara, the basics of Christianity, hal-hal mendasar dari kekristenan ini, sebenarnya hal-hal ini menjadi fondasi atas kekuatan Anda yang sejati dalam pengiringan Anda akan Tuhan. Disinilah melalui the basics of Christianity, basically they become the mediums, di mana kita belajar untuk memahami, mengerti, belajar untuk mengenali pribadi Tuhan secara pribadi, secara intim, saudara. Hal yang basic seringkali menjadi hal yang kurang menarik untuk dipasarkan. Hal yang basic seringkali menjadi hal-hal yang kurang populer untuk diviralkan. Karena it sounds classic, it sounds old, it sounds tidak asik lagi. Tapi saudara, saya mau menyampaikan, izinkan saya menyampaikan hari ini sebagai khotbah penutup dalam seri ini. Kita mau menjadi gereja tuh, kita mau menjadi pribadi Tuhan, orang-orang pengiring Kristus yang adalah menjadi gereja Tuhan, yang punya pengaruh kerajaan Tuhan dimanapun kita berada. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Miliki hubungan yang pasti, miliki hubungan yang serius, yang committed dengan Tuhan. Perbaiki itu, saudara. Jangan korbankan apapun. Jangan korbankan waktumu dengan Tuhan untuk apapun juga dalam hidup ini. Jadi saudara, hal tersebut yang saya rasa itu menjadi seperti penutup dari seri ini. When church left the building. Saudara, oleh sebab itu kenapa saat kita bicara tentang topik-topik sebelum-sebelumnya, seharusnya saat gereja tidak lagi berkumpul,
seharusnya tidak bisa menghentikan Anda untuk digembalakan langsung oleh Tuhan. Tidak bisa menghentikan Anda untuk belajar firman Tuhan. Tidak bisa menghentikan Anda untuk hidup dalam penyembahan. Tidak bisa menghentikan Anda untuk Anda terus berdoa dari keseharian Anda. Karena itu semua berasal dari hidup Anda bersama dengan Tuhan dalam keseharian Anda. Dan saudara, dari hal ini, semua the basics of Christians, dan ini akan masuk ke dalam bahwa istilahnya akan mempengaruhi bagaimana gereja akan berfungsi. Bagaimana kita menghidupi keseharian kita, membangun the basics of Christianity. We start building things on those basics of Christianity. Itu akan menentukan what we focus on as church, as one congregation, as one church, as one body, what we can do, and what we are empowered to do. Dan saudara, melalui masa-masa ini juga, seperti yang tadi saya sudah mention, kita tidak cuma menyentuh sebatas basics of Christianity, but also we talk about the essential things, the essential items that church should focus on. Kita belajar dari khotbah-khotbah beberapa minggu ini bahwa gereja tidak cuma sebatas ibadah hari Minggu dengan one man show, dengan satu pengkhotbah, tim musik yang bagus, ibadah yang sudah diatur dan dimanage sedemikian rupa dan berjalan secara efektif. Gereja lebih daripada itu. Saya mau mengatakan secara jujur bahwa the way we see church today, dengan ibadah yang berjalan seperti begitu, darah Yesus terlalu mahal hanya untuk menghasilkan gereja yang beroperasi seperti sebatas itu. Yesus tidak pernah mati dan datang ke dunia, mati dan bangkit hanya untuk menghadirkan gereja dengan model seperti begitu. Jadi saudara, pandemik ini sungguh menyadarkan kita tentang basic Christianity, tetapi juga menyadarkan kita tentang hal esensi kita sebagai gereja. Dan pesan saya sebagai penutup di hari ini, sebagai satu gereja, stop focusing on things that are not essential, but start focusing on what are essential. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Yesus tidak datang untuk menjadikan dan melihat gerejanya hadir seperti dijalankan sebagai sebuah enterprise, one man show, performance setiap hari Minggu. It's not supposed to be that way. Kalau saya boleh quote satu statement dari seorang yang bernama Richard Halverson. He's the former chaplain of the United States Senate. He once said this: "In the beginning, the church was a fellowship of men and women centering on the living Christ. And then the church moved to Greece, where it became a philosophy. Then it moved to Rome, where it became an institution. Next, it moved to Europe, where it became a culture. And finally, it moved to America, where it became an enterprise." Dan tentunya banyak gereja hari ini berkiblat kepada model gereja Amerika. Jadi saudara, hari ini kita menyaksikan gereja-gereja seperti apa yang kita lihat hari ini. Saudara, saya mau menyampaikan seperti ini. Gereja seharusnya berfungsi lebih dahsyat daripada itu. Gereja seharusnya berfungsi lebih powerful dan lebih daripada itu. Dan semua yang dihadirkan, semua yang kita lihat hari-hari ini, itu adalah bentuk dari hasil dari evolusi gereja yang melalui begitu banyak centuries, berabad-abad saudara, sehingga menghadirkan sebuah bentuk gereja seperti hari ini. Tapi saudara, saya mau menyampaikan hal ini. Gereja fokus kepada hal yang menjadi esensi, dan ini akan menjadi theme dengan apa yang kita akan bicarakan over the next few months sebagai satu gereja. Karena saudara ingat, di awal pembuka tahun ini saya menyampaikan sebuah pesan seperti begini. Untuk tahun 2020 saya merasa bahwa statement ini sangat jelas bahwa be a true church. Jadilah gereja yang sesungguhnya. Jadilah gereja yang semestinya. Dan saya rasa melalui pandemik ini kita begitu banyak mempunyai masa merenung untuk somehow God is dismantling the inaccurate views of church, the inaccurate views of God, the inaccurate paradigms of God and how churches should operate.
Secara singkat saja, beberapa essential element dari gereja yang seharusnya kita sebagai gereja fokuskan adalah hal pertama, gospel centric. Gereja mula-mula, gereja seharusnya berakar kuat pada pengajaran yang kuat, pada doktrin yang sehat, pada doktrin yang benar, saudara. Jadi mimbar gereja tidak boleh digantikan oleh motivational speaking whatsoever. Mimbar gereja harus berbicara, semua hal yang dibicarakan adalah gospel centric. Pesan Tuhan, Injil yang murni, Injil yang sebagaimana adanya yang diintroduce pada kita dalam Alkitab itu, Injil yang sebagaimana adanya di mana Yesus datang untuk perkenalkan buat kita. Gospel centric. Gereja harus berfokus pada community living. Seperti yang saya sampaikan, we came up with lots of different taglines during this pandemic untuk try to make sense of it all. Bahwa hey, kita going online, bla 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 dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan seperti begini, this situation is not ideal because of what? Because church in essence adalah sebuah komunitas. It is community living. Gereja tumpuannya adalah komunitas. Dengan kata lain begini, saudara, your church can be big, your church can be a mega church, but your church cannot abandon the community value of it. Saat kita bicara tentang hidup berkomunitas adalah begini, yang kita mau kedepankan dan fokuskan adalah cara hidup berkomunitas, bukan pertemuan komunitas belaka. Jadi saudara, dengan kata lain begini, cara hidup yang kita mau adopsi, cara hidup yang kita mau fokuskan, sangat perbedaan yang mendalam antara cara hidup dengan pertemuan. Anda boleh berkumpul setiap hari Jumat untuk live house, untuk komsel, tapi saudara, itu bisa menjadi cuma sebatas pertemuan komunitas. Kalau Anda cuma just for the sake of gathering, for the sake of the program, let's gather, and after that you don't really live as community members. Jadi saudara bedakan bahwa gereja harus fokus dengan community living. Hidupi gaya hidup komunitas, bukan cuma sebatas mengadakan pertemuan komunitas. Esensi yang berikutnya adalah prayerful. Gereja harus hidup dan kuat dalam doa. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang akan berjalan tanpa eksistensi Roh Kudus. Gereja yang akan menghadirkan revival yang berasal bukan dari Roh Kudus. Gereja yang menghasilkan pergerakan yang bukan berasal dari Roh Kudus. Jadi gereja harus kuat dan berdoa tanpa henti. Gereja esensi berikut, disciple maker. Gereja tidak pernah berhenti menghasilkan murid. Gereja akan terus pergi dan mencetak murid-murid yang luar biasa buat Tuhan. Gereja harus terus terfokus pada misi, pergerakan misi. Gereja yang tidak bergerak pada misi adalah gereja yang gagal, karena gereja itu telah neglect panggilan Tuhan akan amanat agung Tuhan untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dengan kata lain, gereja yang bergerak dalam misi adalah gereja yang tidak pernah berhenti untuk menjangkau jiwa yang terhilang di luar. Saat kita bicara tentang menjangkau jiwa terhilang, kita bukan bicara memindahkan orang Kristen dari gereja lain kepada gereja kita, tapi kita bicara tentang memenangkan, merenggut jiwa mereka dari neraka untuk kita bawa masuk, untuk disempurnakan seperti Kristus Yesus. Saat kita bicara tentang misi, kita bicara bukan cuma sebatas memutasi jemaat, saudara, bukan cuma sebatas memindahkan jemaat, tapi saya mau bilang bukan juga cuma sebatas menjadikan orang member gereja kita, tapi gereja yang bergerak dalam misi adalah gereja yang sungguh-sungguh punya kehausan untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengar Kristus. Jadi bedakan antara mengkristenisasi orang, bedakan Anda bahwa Anda bukan cuma sebatas memarketingkan gerejamu kepada orang lain, tapi sungguh Anda mempunyai hati misi untuk memenangkan satu jiwa lagi buat Tuhan. Dan hal-hal ini yang seharusnya menjadikan kita sebagai gereja. Dan saudara, kalau kita lihat hal-hal gini, hal-hal ini tidak bisa Anda bangun cuma sebatas di dalam sebuah ibadah hari Minggu. Hal-hal ini Anda tidak akan cukup bisa buat hanya di dalam ibadah hari Minggu 2 jam. Jadi saudara, welcome to the adventure untuk kita menghidupi dan memfokuskan kembali panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur dengan momen-momen ini in the past 2.5 months. Saya merasa Tuhan bicara banyak dan Tuhan memurnikan gerejanya. Mari saudara, menutup seri ini, let's go back to the basics of Christianity. Let's restore that. Let's cultivate that. Let's redevelop that to make sure that we actually have a solid, a committed, intimate relationship with God our Creator.
Dan yang kedua, sebagai gereja Tuhan, kita fokus pada hal yang menjadi esensi. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini Tuhan, buat waktu untuk kami mendengar firman Tuhan. Dan kami bersyukur buat musim yang Tuhan izinkan kami lalui. Sungguh kami menemukan permata-permata yang berharga melalui masa-masa ini. Sungguh kami menemukan Tuhan mutiara-mutiara kebenaran Tuhan yang begitu indah dan berharga. Mutiara Tuhan yang memurnikan kami, yang membentuk kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat teguran-teguran. Kami bersyukur Tuhan buat arahan-arahan for your Holy Spirit Lord, dismantling our inaccurate views of you, restoring our paradigm Lord about you and the churches. Dan oleh sebab itu kami berdoa keluar dari masa ini Tuhan. Kami berdoa kami berjalan dalam jalan Tuhan yang lebih benar. Kami Tuhan berjalan seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan saja. Dan untuk itu kami mohonkan Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan untuk pada siang hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan untuk mengambil keputusan dan komitmen untuk mereka membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Untuk mereka Tuhan mendedikasikan waktu mereka, keseharian mereka untuk terus berinteraksi dengan pribadi Tuhan. Saat mereka berinteraksi Tuhan, mereka belajar untuk mengerti, mereka belajar untuk memahami, mereka belajar untuk mengalami, mereka belajar Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, keinginanmu, dan kesukaanmu. Dan untuk itu Tuhan mereka semakin dewasa. Mereka berjalan sungguh dalam penggembalaan Tuhan yang agung. Mereka berjalan dan mengikut Tuhan bukan dari kejauhan, tapi mereka berjalan mengikut Tuhan dari kedekatan. Kami berdoa Tuhan mereka Tuhan mengikuti dan menjalani kehidupan mereka, identitas mereka sebagai Kristen. Mereka menjalani bukan sebatas agama yang mati, bukan cuma sebatas ritual yang mati, tapi mereka sungguh mengikuti, mengiring Tuhan Yesus dalam sebuah hubungan yang manis, yang passionate, yang loving Lord, yang faithful, devoted kepada Tuhan because they love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat gerejamu City Gate. I pray for us to focus on those essential things that make us your church, God. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami discerning spirits, untuk kami sungguh Tuhan bisa bergerak, bisa berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap jemaatmu ke dalam tanganmu. Mereka menjadi bukan cuma sebatas pengikut Kristus, tapi hamba mau berdoa mereka menjadi mempelai-mempelai Kristus yang sungguh mencintai Yesus dengan seluruh keberadaan mereka Tuhan. Dan gerejamu menjadi gereja yang bergerak dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. God bless you all. Happy Sunday and keep winning. Shalom City Gate, apa kabar semuanya pada hari ini? Kita masih bersama-sama dalam ibadah online. Saya bersyukur sekali saya menemui saudara hari ini dalam keadaan yang pasti sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Kita belakangan ini terus curah hujan tinggi, udara semakin dingin. Saya mau suggest supaya kita semua pakai baju yang sedikit tebal supaya kita bisa terus sehat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, saya masih seperti biasa saya akan mengumumkan bahwa hari Selasa kita masih akan ada online pendalaman Alkitab, online Bible Study di Instagram jam 7 malam hari Selasa bersama Pastor Wigan. Hari Kamis kita juga punya acara yang namanya Live Talk bersama Albert dan Yeos. Kamis ini jam 7 malam masih akan melanjutkan topik yang mereka bawakan 2 minggu lalu, kali ini dengan narasumber yang berbeda. So stay tune di YouTube, okay? Di YouTube Live hari Kamis jam 7 malam. Saya juga mau update setiap dari kita tentang pengumpulan dana dari COVID-19 yang merupakan hasil dari uluran tangan saudara. Kita semua, okay? Dana yang terkumpul, yang tersisa, kami masih terus akan pergunakan untuk saudara-saudara kita yang di sini di City Gate. Kita prioritaskan untuk itu. Jadi please come forward to us, everyone yang ada yang terimpact dengan pandemi ini.
dana tersebut juga kami sudah dari tim Diaken juga sudah memikirkan bahwa kami akan mengirimkan sebagian dari dana tersebut untuk misi ke Indonesia. Kita akan bantu hamba-hamba Tuhan. Kita akan bantu saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan, yang betul-betul terimpact secara finansial dan ekonomi. Kita akan bantu juga mereka karena mereka juga membutuhkan uluran tangan dari kita. Oke. Segitu aja pengumuman hari ini, announcement hari ini. Saya harap saudara semua tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap cari Tuhan, meskipun kita belum bisa berkumpul secara fisik di gereja, tetapi terus beribadah di dalam Tuhan dimanapun kita semua berada. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless. See you guys.